Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya kepada orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berjanji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lantas apa saja janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang beriman di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan menjadi hak kewajiban atas kita memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Bayangkan jika Allah yang membela, jika Allah yang menjadi pelindung, jika Allah yang menjadi wali, dan jika Allah yang berjanji untuk memberikan kemenangan, maka pasti orang-orang beriman akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada generasi awal Islam, kepada para sahabat, dan kepada generasi-generasi selanjutnya yang mereka teguh memegang keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan janji itu kepada mereka. Maka di zaman ini, apakah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan janji itu kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Islam di zaman ini? Maka itu yang patut menjadi renungan bagi kita semua. Satu hal yang menjadi tolak ukur keimanan adalah tentang ukhuwah atau persaudaraan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka apakah hari ini kecintaan kita untuk saudara-saudara muslim kita sama seperti kecintaan kita untuk diri kita? Maka kalau belum, maka belum sempurna iman kita. Dan kalau kemudian kita ingin menjadikan iman kita iman yang sempurna, seperti imannya generasi awal Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan, maka kita harus mencintai saudara kita seperti kita mencintai
diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya? Maka kita belajar kepada generasi awal Islam yang begitu luar biasa di dalam keimanan mereka dan begitu luar biasa di dalam kecintaan mereka kepada kepada saudara-saudara mereka. Urusan harta, dahulu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq disebabkan karena cintanya kepada saudara-saudara muslimnya yang kebanyakan mereka adalah kalangan lemah, kebanyakan mereka adalah golongan budak, maka tidak segan-segan beliau habiskan seluruh hartanya untuk memerdekakan saudara-saudara muslimnya yang saat itu masih dalam keadaan budak. Maka habis harta beliau digunakan untuk membela saudara-saudaranya, sehingga Abu Quhafah, ayah beliau, mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau habiskan hartamu untuk membeli budak-budak lemah? Seharusnya kamu gunakan hartamu membeli budak-budak yang kuat yang bisa membelamu. Karena keluargamu tidak seperti keluarga Muhammad yang kuat, maka kamu butuh budak-budak yang kuat untuk membelamu. Maka ini cara pandang duniawi dari sang ayah yang saat itu masih kufur, tapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq yang cara pandangnya adalah cara pandang iman. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan tentang ukhuwah Islamiyah, ya, di mana ikatan iman yang mengikat mereka. Maka harta bukan apa-apa, ya, beliau habiskan hartanya untuk membebaskan saudara-saudaranya. Nah, apakah masalah harta hari ini kita sanggup seperti Abu Bakar As-Siddiq di dalam berkorban hartanya untuk saudara-saudaranya? Kita tahu hari ini saudara-saudara kita di Palestina yang mereka dibombardir, mereka dibantai, dan kita tahu pendanaan yang digunakan untuk membantai mereka adalah produk-produk yang pro kepada Zionis. Lantas apakah kemudian kita sanggup untuk minimal membela saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita dengan tidak membeli produk-produk yang mendukung gerakan Zionis ini, atau bahkan gara-gara diskon yang tidak seberapa kita rela menggadaikan keimanan kita, ya, kita rela melihat saudara kita dibantai di sana? Maka ini menjadi renungan bagi kita, karena Abu Bakar As-Siddiq jangankan ya hanya beberapa dari hartanya, seluruh hartanya digunakan untuk membela saudara-saudaranya. Dan keimanan yang digambarkan di dalam Sirah Nabawiyah dari seorang laki-laki yang melihat seorang muslimah dilecehkan, maka dia menjaga kehormatan saudari muslimahnya walaupun harus berkorban nyawa. Nah, apakah ini yang kemudian hari ini ya kita lakukan? Mungkin tidak perlu sampai seperti itu, tapi lihatlah bagaimana generasi awal Islam, ya, mereka tidak segan-segan bahkan berkorban nyawa untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan saudara-saudaranya. Satu peristiwa peperangan yang bahkan dikatakan peperangan ini menjadi peperangan yang menghabisi kekuasaan Romawi yang saat itu menjadi pemimpin peradaban di muka bumi di negeri Syam. Perang Yarmuk, perang yang terjadi di akhir masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan berlanjut di kekhilafahan Khalifah Umar bin Khattab. Satu peperangan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin di saat pasukan Romawi dengan semua persenjataan militer mereka yang luar biasa, jumlah pasukan tentara yang luar biasa, tapi Allah hadirkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Dan satu peristiwa yang tercatat di dalam sejarah peradaban Islam, selepas peperangan Yarmuk dikisahkan ada seorang tentara kaum muslimin, ada seorang mujahid yang dia mencari sepupunya yang juga ikut di dalam peperangan untuk mencari tahu kondisinya, apakah sudah gugur, ya, sudah syahid, sudah wafat, ataukah dia masih hidup dan membutuhkan minuman untuk diberikan kepadanya. Maka dia keliling, ya, medan peperangan sehingga dia dapati sepupunya tergeletak sekarat membutuhkan air untuk minum. Maka saat itu dia berikan air itu untuk sepupunya, dan ternyata ketika dia hendak memberikan air itu terdengar suara mujahidin yang lain
yang juga membutuhkan air untuk dia minum. Maka sepupu dari mujahid tersebut ya tidak kuasa untuk meminum air itu dan memerintahkan ya agar sepupunya itu memberikan air tersebut kepada mujahidin yang lain. Kemudian akhirnya dengan berat hati mujahidin tersebut tidak memberikan air itu kepada sepupunya dan beralih kepada pasukan yang lain. Dan ketika hendak minum, ya didapati pasukan yang lain mengalami hal yang sama, sehingga pasukan yang kedua ini pun ya enggan untuk meminum air itu dan lebih memilih agar air tersebut diberikan kepada saudaranya. Dan ketika sampai di pasukan yang ketiga, ternyata dia dapati pasukan tersebut ya telah gugur, telah syahid. Maka dia kembali ke pasukan yang kedua, dan pasukan yang kedua juga gugur, sudah syahid, dan dia kembali ke sepupunya, dan sepupunya sudah gugur, sudah syahid. Inilah gambaran ithar, mendahulukan kepentingan saudara dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri walaupun nyawa taruhannya. Wajar generasi seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan pelindungan, berikan kemenangan, berikan pertolongan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an untuk yang demikian. Namun apakah itu yang hari ini berlaku bagi kaum muslimin di zaman ini? Ya, maka Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang hubungan persaudaraan antara orang-orang Islam. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman di dalam cinta mereka, di dalam kasih sayang mereka, seperti satu tubuh yang jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan hal yang sama, bahkan demam dan tidak bisa tidur. Ya, inilah yang terjadi ketika kaum muslimin diikat dengan ikatan iman. Ketika satu dizalimi, satu merasa. Ketika satu disakiti, yang lain merasa. Sehingga tidak mungkin, ya tidak mungkin mereka yang tersambung dengan ikatan iman yang menjadi satu tubuh di saat saudaranya sakit justru kemudian menambahkan luka itu untuk saudaranya, ya menusuk saudaranya dari belakang, ya seolah-olah yang bersalah adalah saudaranya, bukan musuh-musuh Islam yang melakukan pembantaian. Maka di mana iman mereka? Ya di mana ikatan iman di antara mereka? Bukankah iman itu jalannya satu? Dan mereka yang beriman mudah untuk bersaudara, mereka yang beriman mudah untuk bersatu. Maka hari ini kita renungkan di dalam hati kita, mereka yang sulit untuk bersatu, mereka yang sulit untuk bersaudara, maka ada masalah dengan imannya. Karena Nabi Muhammad SAW mengikat antara iman dengan persaudaraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang beriman untuk memberikan surga bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat." Berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, sesungguhnya bagi mereka surga-surga. Dan inilah janji Allah untuk orang-orang beriman. Namun bayangkan ketika janji-janji Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan janji di dunia ini, ternyata masih banyak yang luput dari kaum muslimin di zaman kita. Apakah kemudian kita tidak khawatir? Apakah kita tidak takut? Janji-janji yang di dunia saja tidak Allah Subhanahu wa taala berikan, karena kualitas iman kita
yang belum standar, kualitas iman kita yang belum sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Apakah kita tidak takut ternyata janji itu juga tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi kita di akhirat sana? Maka inilah yang kemudian perlu kita renungkan, perlu kita perbaiki, karena iman memudahkan untuk persatuan. Maka ketika umat Islam bersatu, maka itu adalah tanda keimanan yang ada pada kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan jangan bertikai, maka kalian akan gagal, kalian akan lemah dan hilang kekuatan kalian. Fasbiru, dan bersabarlah, karena di dalam persaudaraan tidak mungkin ya kemudian berjalan dengan mulus, pasti ada gesekan. Namun kita tahu selama kemudian gesekan itu adalah karena masing-masing menghendaki kebaikan, maka tidak menghalangi kaum muslimin untuk sabar, tidak menghalangi kaum muslimin untuk bersatu. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai orang-orang yang sabar. Kita perlu kemudian belajar kepada para sahabat. Mungkin ada di antara mereka yang saling berselisih, namun perselisihan itu tidak menjadikan mereka saling menikam saudaranya dari belakang, saling membenci saudaranya, tapi mereka tetap mencintai saudaranya. Lihatlah Ali dan Muawiyah ketika berbeda di dalam berijtihad, sehingga akhirnya menjadikan satu dan yang lainnya akhirnya berperang. Namun ketika datang orang-orang kafir dari Romawi menawarkan kepada Muawiyah untuk memberikan bantuan, maka apa respon Muawiyah? Bukan menyambut bantuan tersebut demi menghabisi saudaranya, tapi yang ada kemudian Muawiyah mengatakan, ya wahai orang-orang kafir, tidak perlu kalian mencampuri urusan saya dan saudara saya. Maka kalau kalian tetap melakukan itu, maka saya akan bersatu dengan saudara saya Ali bin Abi Thalib dan akan kami perangi kalian. Dan inilah yang menjadikan musuh-musuh Islam gentar. Ya, walaupun mereka melihat secara zahir terjadi gesekan di antara kaum muslimin, tapi karena yang mengikat mereka adalah iman, maka hati mereka selalu satu. Ya, hati mereka susah untuk dipisahkan. Tapi kalau kemudian kaum muslimin ya dengan satu isu kemudian bertikai, mudah untuk dicerai-beraikan, ya maka perlu kita koreksi kembali keimanan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keimanan kita menjadi iman-iman yang sempurna, iman-iman yang menyatukan, iman-iman yang menjadikan kita punya perhatian kepada saudara-saudara kita, sehingga janji Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita dapatkan, janji kemenangan di dunia dan janji surga di akhirat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan seluruh kaum muslimin di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma annal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa annal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.